Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel Nyuadi Seluler Tutorial. Di kesempatan kali ini kita akan unboxing. Ini adalah kiriman dari salah satu sahabat subscriber. Beliau sebelumnya sudah via WhatsApp untuk konsultasi kerusakan handphone ini teman-teman, yaitu iPhone XR. Untuk saat konsultasi ada di cuplikan video awal tadi ya teman-teman, yaitu beliau untuk menanyakan kerusakan handphone ini dengan kerusakan yaitu habis kemasukan air. Jadi ada kerusakan di bagian LCD karena habis kemasukan air. Perhatikan pada LCD-nya ada bercak warna putih dan agak seperti bintik-bintik, dan juga ada bagian tengah seperti petir atau seperti gambar peta ya teman-teman. Jadi untuk handphone ini LCD-nya habis kemasukan air. Jadi di kesempatan kali ini saya akan kasih tips bagaimana cara memperbaikinya tanpa harus kita mengganti LCD yang baru teman-teman. Karena LCD yang original ini sayang sekali apabila dibuang dan harus diganti. Oke, tahap ini kita akan coba untuk membongkarnya dulu dengan hati-hati. Kita cari celah seperti ini teman-teman, dan perhatikan di bagian samping. Di bagian samping sisi kanan itu adalah letak posisi fleksibel LCD dan juga fleksibel touchscreen. Jadi harus ekstra hati-hati untuk membongkar LCD-nya teman-teman. Oke. Di tahap ini kita lanjut untuk membuka di bagian skrup atau penutup soket fleksibel baterai, fleksibel LCD, dan juga fleksibel speaker atas dan Face ID-nya. Oke, tahap ini kita lepas untuk di bagian penutup soket fleksibelnya dan kita angkat atau kita lepas fleksibelnya. Setelah kita lepas fleksibelnya, kita akan membuka skrup, yaitu untuk membuka di bagian atas ada speaker dan juga Face ID. Di tahap ini juga tetap ekstra hati-hati ya teman-teman, karena di setiap pembongkaran LCD khususnya iPhone seperti ini itu banyak fleksibelnya. Jadi harus ekstra hati-hati agar tetap masih bisa berfungsi dengan normal. Dan di bagian ini kita membuka skrup yang ada di bagian belakang LCD, atau kita lepas papan plat yang ada di bagian pelindung layar LCD-nya. Oke, tahap ini kita perhatikan di bagian ini kita lepas dulu yang ada di bagian fleksibel LCD dan juga fleksibel touchscreen. Kita lepas untuk memisahkan fleksibel LCD dan juga fleksibel touchscreen, dan di bagian ini kita bisa menggunakan mika tipis dengan hati-hati, yaitu untuk melepas fleksibel touchscreen yang menempel di bagian plat pelindung belakang LCD teman-teman. Oke, setelah itu kita angkat pelan-pelan untuk plat pelindung layar LCD-nya dengan hati-hati, karena di bagian bawah itu ada fleksibelnya atau fleksibel LCD. Kita tetap hati-hati. Di tahap ini sangat risiko ya teman-teman, apabila kita salah membongkar bisa menyebabkan LCD tidak tampil ataupun bisa keluar garis yang menyebabkan LCD rusak. Oke, tahap ini di bagian itu ada bagian letak tutup atau bagian fleksibel lampu LED-nya atau fleksibel lampu LCD. Dan di bagian ini kita lepas LCD yang nempel di bagian belakang. Perhatikan masih ada sisa air di dalam LCD teman-teman. Oke, kita lanjut untuk kita siapkan solder, yaitu untuk melepaskan di bagian fleksibel lampu LCD-nya. Oke, kita lanjut untuk membersihkan sisa fluknya. Itu tujuannya agar tidak kotor atau tidak bikin kotor di bagian lapisan LCD saat kita menggantinya. Oke, sebelum kita lanjut untuk memisah, yaitu membuka di bagian lapisan LCD, kita lanjut untuk siapkan yaitu alat separator.
Alat separator ini kita bisa menggunakan panas secukupnya saja karena tujuannya hanya untuk membongkar di bagian lapisan LCD. Sebelum kita membuka lapisan LCD, kita buka dulu di bagian pelindung kamera. Oke, setelah itu kita gunakan pisau yang kecil. Ini tujuannya untuk membuka celah seperti ini. Perhatikan, untuk membuka celah di bagian lapisan LCD, yaitu tujuannya melepas lapisan LCD yang kemasukan air, teman-teman. Oke, tahap ini kita lakukan dengan ekstra hati-hati dan juga harus ekstra bersih. Jangan sampai kemasukan debu atau kotoran, teman-teman. Oke, itu di bagian belakang LCD terdapat beberapa lapisan. Untuk di bagian paling belakang itu ada bagian lapisan belakang yang seperti cermin, dan juga ada lampu LED-nya yang nempel atau fleksibel lampu LCD-nya yang nempel di bagian lapisan paling belakang. Untuk di bagian ini, lapisan di bagian tengah itu putih bersih, dan di bagian selanjutnya ini adalah lapisan terakhir, yaitu seperti cermin dan berbentuk pelangi, teman-teman. Di tahap ini juga tahap untuk melepas lapisan paling akhir ini juga harus ekstra hati-hati karena risikonya sangat tinggi, teman-teman. Untuk melepas lapisan yang paling akhir yang nempel di bagian kaca LCD, itu lapisan yang terakhir, untuk membukanya harus ekstra hati-hati. Apabila salah sedikit saja bisa menyebabkan LCD rusak, teman-teman. Oke, untuk lapisan terakhir sudah kita lepas dan hasilnya seperti ini. Seperti saya seperti awal tadi, harus dikerjakan dengan hati-hati dan ekstra bersih. Setelah LCD yang kita kerjakan atau LCD yang original sudah kita lepas lapisannya, kita simpan dulu, jangan sampai kemasukan debu atau menempel debu di bagian LCD yang originalnya. Di bagian ini kita gunakan LCD bekas yang sudah tidak terpakai, yang tipe serinya harus sama, teman-teman. Dan untuk melepas lapisannya juga seperti awal tadi, hampir sama, tapi di bagian ini kita lepas di bagian paling bawah dulu yang terdapat di bagian lampu LCD. Tujuannya untuk melepas satu set, teman-teman. Oke, setelah kita lepas untuk mengambil lapisan LCD dari LCD bekas yang tidak terpakai namun lapisan LCD-nya masih bersih, selanjutnya kita presisikan untuk pemasangan atau penggantian lapisan LCD-nya. Kita presisikan dulu untuk di bagian atas, kita presisikan dan kita tekan secara halus untuk menempelkan lapisannya. Oke, setelah kita tempelkan untuk pemasangan atau penggantian lapisan LCD-nya, di bagian ini perhatikan, yaitu bagian fleksibel lampu LCD-nya. Apabila lampu fleksibel LCD-nya itu salah satu fleksibelnya atau jumlah fleksibel kakinya itu tidak sama, yaitu ada bagian fleksibel yang berkaki 4, itu di bagian sisi paling pojok kiri itu adalah ground, jadi kita pasang seperti ini. Hanya 3 jalur saja atau 3 pin yang kita pasang menggunakan solder, teman-teman. Sedangkan yang satunya boleh kita potong karena tidak kepakai atau hanya cuma jalur ground, tidak berfungsi, teman-teman. Oke, kita lanjut untuk pasang di bagian fleksibel yang sebaliknya atau fleksibel yang satunya. Kita presisikan untuk fleksibelnya sesuai jalurnya, teman-teman. Oke, setelah kita presisikan, kita pasang menggunakan solder. Untuk mempermudah pemasangannya, kita bisa menggunakan flux secukupnya saja. Oke, sudah terpasang. Selanjutnya kita akan membersihkan di bagian sisa-sisa fluknya. Tujuannya agar pengerjaan bisa lebih rapi dan bersih, teman-teman. Oke, selanjutnya kita pasang untuk di bagian fleksibel atau penutup fleksibelnya dengan kita lapisi ulang menggunakan solasi anti ground atau solasi warna kuning. Oke, lanjut untuk pemasangan di bagian plat penutup atau pelindung belakang LCD.
Kita presisikan dan kita pasang fleksibelnya, dan jangan lupa kita pasang kembali yaitu penutup pelindung kamera depan atau di bagian penutup di bagian Face ID-nya. Kita pasang untuk fleksibel Face ID beserta fleksibel speakernya itu jadi satu, ada mikrofon juga, jadi harus ekstra hati-hati. Oke, kita pasang seperti awal semula. Setelah itu kita pasang di bagian skrup penutup plat pelindung LCD. Dan selanjutnya kita sebelum merakit total, kita bisa pengetesan dulu teman-teman. Apakah setelah kita mengganti lapisan LCD-nya, di bagian LCD masih ada bercak atau kotoran atau tidak, dan hasilnya bersih atau tidak teman-teman. Oke, sambil kita menunggu loadingnya sampai penuh, kita cek ulang LCD-nya. Oke, ini adalah hasilnya. Untuk touchscreen masih bisa berfungsi dengan normal. Kita coba perdekat kondisi LCD-nya setelah mengganti lapisannya. Oke, ini adalah hasil setelah kita mengganti lapisan LCD. LCD sudah kembali bersih dan jernih, khususnya di bagian turtone itu juga masih bisa berfungsi. Jadi apabila kita mengerjakan dengan benar dan ekstra hati-hati, otomatis insya Allah pengerjaan lapisan LCD-nya kembali bersih dan tampilan LCD-nya juga jernih. Sudah sukses untuk pengerjaannya penggantian lapisan LCD di handphone iPhone XR. Sudah kembali bersih, jernih, tanpa ada bercak sedikit pun atau tidak ada kotoran. Oke, kita lanjut untuk proses yaitu perakitan terakhir. Jadi tahap itu jangan senang dulu ya teman-teman. Kalau kita sudah selesai mengerjakannya, kita rakit ulang, dan setelah kita rakit, kita presisikan LCD-nya untuk proses pemasangan. Dan juga jangan lupa untuk memperhatikan di bagian lubang kamera depan khususnya. Apabila lubang kamera depan itu kotor, kita bersihkan dulu. Untuk di bagian Face ID-nya otomatis masih bisa berfungsi dengan normal dan tidak bakal ada notifikasi perangkat tidak diketahui, karena kita hanya mengganti lapisan LCD-nya saja, sedangkan LCD-nya masih menggunakan original teman-teman. Oke, untuk turtone masih bisa berfungsi dengan normal ya teman-teman, dan Face ID-nya juga masih bisa berfungsi dengan normal. Kita coba untuk kontras LCD-nya kita atur redup, sedang, dan juga cerah. Itu juga masih bisa berfungsi dengan sangat normal sekali. Alhamdulillah untuk LCD-nya sudah kembali bersih dan jernih. Dan sekarang kita tes fungsi dari touchscreen-nya. Untuk touchscreen masih bisa berfungsi dengan sangat normal sekali. Dan lanjut kita pengetesan di bagian kamera depan dan juga kamera belakang. Oke, kita tes kamera belakang dan coba kita atur dulu untuk turtone-nya, masih bisa berfungsi dengan normal, dan kita cerahkan lagi dan kita cek untuk fungsi kamera belakang. Ini adalah hasil kamera belakang, masih tetap bersih dan sangat jernih. Jadi otomatis apabila kita mengerjakan dengan ekstra bersih dan hati-hati, insya Allah pengerjaan akan hasilnya bisa maksimal. Kamera depan juga hasilnya sangat jernih dan bersih teman-teman. Coba kita zoom menggunakan kamera paling dekat, hasilnya tetap masih bagus ya teman-teman. Alhamdulillah untuk penggantian yaitu lapisan LCD iPhone XR dengan hasil yang maksimal, tidak ada bercak lagi, hasilnya sangat jernih dan sangat bersih. Semua fungsi handphone bisa berfungsi dengan sangat normal sekali, tanpa ada notifikasi perangkat tidak diketahui. Khususnya turtone masih aktif dan Face ID-nya masih aktif. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.